Baik, semuanya selamat ketemu kembali dalam perkuliahan perencanaan program latihan. Beberapa pertemuan, terutama yang di awal, kita sudah coba mengupas tentang pengantar dari periodisasi latihan, bahwa periodisasi latihan itu mengandung makna bahwa di dalamnya ada kata kunci atau keyword. Keywordnya adalah periodisasi itu adalah sebuah perencanaan. Satu kata pertama yang dimunculkan adalah planning atau perencanaan, merencanakan. Apa yang direncanakan itu ada dua kata, yaitu merencanakan latihan dan kompetisi. Jadi kalau seandainya hanya ada latihan saja tanpa ada kompetisi, kemungkinan besar periodisasi itu menjadi tidak tepat, tidak sesuai. Sehingga harus ada rencana latihan dan kompetisi. Nah, kalau latihan sudah jelas, di situ ada training, ada exercise, ada practice, ada drill dan seterusnya. Sementara kompetisi itu juga bisa kompetisi dalam bentuk kompetisi yang sesungguhnya atau kompetisi yang sifatnya dibuat untuk menjadi seperti kompetisi. Misalkan simulasi, uji coba ke dalam atau uji coba keluar, uji coba di dalam atau uji coba keluar. Di dalam itu try in, kemudian kalau keluar ya try out. Yang dimaksud dengan try in apa, yang dimaksud dengan try out apa, itu ada masing-masing karakteristik dari kompetisi tersebut. Yang jelas ada persaingan, bersaing untuk menentukan apa yang akan dievaluasi. Ya, jadi dari kompetisi itu tentu harus ada hasil, terutama hasil yang bisa dievaluasi. Ya. Sementara ini kan kompetisi itu seolah-olah bunyinya adalah juara. Ya, padahal yang namanya kompetisi hakikatnya adalah persaingan. Nah, kenapa harus bersaing? Untuk seorang pelatih itu maknanya harus kembali kepada periodisasi. Jadi dari kompetisi itu harus menjadi feedback. Feedback untuk apa? Untuk melanjutkan siklus berikutnya. Artinya ada periodisasi berikutnya setelah selesai kompetisi. Nah, kalau misalkan melanjutkan berikutnya adalah kompetisi dari simulasi dalam bentuk uji coba, maka hasil dari uji coba itu harus menjadi umpan balik apa yang sudah pernah dilatih, diuji dan dicoba, bagaimana kelebihannya atau keunggulannya atau kekuatannya, bagaimana kelemahannya, kekurangannya, kemudian juga bagaimana peluang pada saat persaingan itu berlangsung, kompetisi itu berlangsung, uji coba itu berlangsung. Ada tidak peluang-peluang yang kalau dari kelebihan dan kelemahan itu bisa kemudian menjadi acuan, ya, menjadi acuan untuk perbaikan ke masa yang akan datang atau ke siklus berikutnya. Itu yang disebut dengan kebermaknaan dari sebuah kompetisi. Jadi kompetisi itu bukan semata-mata untuk mendapatkan juara, bukan. Ya, karena dalam uji coba tidak menang pun itu adalah pasti bermakna. Karena uji coba itu tidak harus menang. Ya, ketika ada masa-masa dalam periodisasi, latihan, uji coba, latihan, uji coba, latihan, uji coba. Nah, uji coba itu konteksnya adalah menguji dan mencoba, bukan konteksnya untuk menang dan menang. Sehingga kalau kalah menjadi sebuah malapetaka, bukan. Justru ketika kekalahan itu terjadi, maka disitulah akan ada muncul evaluasi. Sehingga untuk periode berikutnya atau tahap berikutnya maknanya menjadi lebih bermanfaat.
sehingga apa yang menjadi kelemahan itu akan tercermin di situ. Nah, oleh karena itu disebut dengan periodisasi sebagai bagian dari sebuah perencanaan latihan dan kompetisi, di mana manipulasi dari latihan dan kompetisi muncul dua kata penting lagi. Apa yang dimanipulasi, apa yang diatur di dalam periodisasi, apa yang diatur di dalam latihan, dan apa yang diatur di dalam kompetisi, itu ada dua garis yang tidak boleh tidak ada dalam sebuah periodisasi. Namanya garis volume dan garis intensitas. Itu harus ada dalam pentahapan. Jadi dalam rencana periodisasi itu tidak boleh tidak ada garis volume dan intensitas. Kita tahu bahwa volume dan intensitas adalah bagian dari norma, bagian dari kaidah. Sementara periodisasi itu adalah hukum di dalam latihan atau prinsip di dalam latihan yang secara pedagogis seorang pelatih wajib hukumnya menjalankan sistem latihan melalui pentahapan, sehingga disebut dengan periodisasi. Prinsipal itu menurut Freeman. Sehingga sekali lagi bahwa ada beberapa kata kunci di dalam definisi atau istilah terminologi periodisasi. Sport periodization, periodisasi olahraga artinya periodisasi cabang olahraga. Di situ ada perencanaan, di situ ada latihan, di situ ada kompetisi, di situ ada pengaturan volume dan intensitas. Sehingga tujuannya bisa tercapai. Apa itu tujuannya? Tujuan dari periodisasi adalah pemuncakan pada hari H pertandingan, pada hari H perlombaan. Ya, tergantung cabang olahraganya. Apakah cabang olahraganya itu bersifat bertanding atau cabang olahraga yang bersifat berlomba. Ya, itu masing-masing karakter cabang olahraga, sehingga disebut siklus kompetisi atau putaran di dalam kompetisi. Karena sifat di dalam kompetisi untuk cabang olahraga adalah sifat bertanding atau sifat berlomba. Sifat berlomba adalah cabang olahraga yang terukur, misalnya atletik, renang, itu sifatnya berlomba. Untuk cabang olahraga permainan, bela diri, ya itu lebih kepada istilahnya sifat bertanding. Ya, mungkin ada juga yang menyebutnya bertarung. Ya, kalau untuk cabang olahraga bela diri, tapi secara umum disebutkan sebagai kompetisi yang berlomba atau kompetisi lomba atau kompetisi tanding. Itu kebermaknaan dari periodisasi yang harus dipahami, sehingga dari kata kunci tersebut itu akan ada berimplikasi. Implikasi dari perencanaan adalah bahwa seorang pelatih itu adalah seorang desainer, seorang planner. Jadi pelatih itu adalah seorang perancang, ya. Desainer, perancang apa? Perancang prestasi. Ya. Bahwa pelatih itu adalah seorang perencana, seorang planner. Planner apa? Planner prestasi. Jadi merencanakan prestasi, merancang prestasi itu adalah tugas seorang pelatih, peran seorang pelatih di dalam mendapatkan pemuncakan pada setiap atlet. Nah, itu adalah konsekuensi yang berimplikasi dari kebermaknaan periodisasi. Kemudian pemahaman berikutnya, setelah periodisasi secara terminologi beberapa kata kunci itu dipahami, maka pembagian dari periodisasi atau pembagian dari tahapan-tahapan itu harus dipahami. Kita tahu bahwa periode itu adalah tahap. Nah, tahap di dalam latihan dan kompetisi itu ada masing-masing bagiannya. Nah, bagian-bagian ini tergantung kepada model periodisasi. Kalau kita membaca sejarah secara historis bahwa periodisasi ini lahir di tahun 40-an, dikembangkan di tahun 50-an sampai tahun 70-an, kemudian kualitas periodisasi itu ditingkatkan. Kenapa ditingkatkan? Karena prestasi itu bukan hanya mengembang, tapi prestasi itu harus sampai meningkat. Sehingga konsekuensinya bahwa periodisasi itu pun setelah lahir, kemudian periodisasi itu berkembang. Muncul banyak-banyak model
periodisasi. Nah, munculnya model-model periodisasi itu adalah ciri bahwa prestasi itu berkembang. Tapi ketika munculnya model-model periodisasi itu di situ ada penekanan, ada persyaratan dari model ke model, maka di situ mengindikasikan bahwa periodisasi itu punya upaya untuk meningkatkan. Jadi bukan hanya mengembangkan, prestasi itu bukan hanya berkembang, bukan hanya sifat horizontal, tapi prestasi itu harus juga bersifat vertikal. Karena prestasi itu puncak, peak, top. Yang namanya peak dan top pasti di atas. Kalau kita ingin menuju ke atas, maka gerak itu harus vertikal. Tidak bisa gerak horizontal. Karena kalau ingin ke atas, tetapi kita bergerak secara horizontal, sampai kapanpun tidak akan bisa naik ke atas. Oleh karena itu, ada volume, ada intensitas. Volume itu sifatnya horizontal, intensitas itu sifatnya vertikal. Dan itu garisnya tertuang di dalam kata kunci periodisasi tadi. Sehingga implikasi dan konsekuensinya memunculkan model-model latihan. Nah, model latihan ini tergolong ke dalam dua bagian ya, berdasarkan perkembangan keilmuan di dalam kepelatihan. Coaching science, training science, bahwa periodisasi itu mengenal dua model besar, yaitu tradisional dan non-tradisional. Nah, model tradisional itu adalah model zaman dulu yang dikemukakan oleh Leo Medvedev. Medvedev mengungkapkan tentang model periodisasi yang sifatnya tradisional, yang termasuk kemudian dikembangkan oleh Bompa, dan Bompa pun masih menggunakan model tradisional. Nah, kemudian setelah model tradisional itu menjadi fondasi di dalam periodisasi, banyak para ahli, terutama para pelatih-pelatih yang berhasil menciptakan atlet, menciptakan prestasi dengan mengembangkan model tradisional. Lahirlah yang disebut dengan model non-tradisional. Nah, model non-tradisional ini ada beberapa bagian. Ya, secara garis besar sih ada 3. Ya, secara garis besar yang non-tradisional itu ada 3. Pertama yang disebut dengan reverse, periodisasi reverse. Reverse itu terbalik gitu ya. Kalau yang tradisional itu posisinya semakin meningkat, kalau ini terbalik, posisinya itu dari yang tinggi ke yang rendah. Nah, reverse periodisasi, jadi periodisasi terbalik. Kemudian ini termasuk seperti yang itu dia menggunakan model-model tradisional, non-tradisional yang pertama, yang reverse periodisasi. Nah, yang model non-tradisional yang kedua itu yang disebut dengan undulating. Undulating ini seperti Bonarcu gitu ya. Gelombang ya, teorinya teori gelombang. Dia menggunakan istilah bahwa pentahapan latihan itu harus seperti gelombang. Jadi ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Ya, karena sifatnya tidak linier. Nah, kalau yang tradisional kan linier, makanya yang tradisional itu sering disebut dengan istilah linear, periodisasi linear atau linear periodization. Nah, sementara yang non tradisional itu sering juga ada yang menyebutnya non linear. Tapi non-linear ini juga ada yang membantah. Kalau non-linear berarti kan tidak satu garis. Nah, maknanya apa? Kemudian beberapa ahli menyebutkan seperti tadi munculnya reverse periodisasi, ya, artinya yang bukan tradisional disebutnya, bukan berarti itu non-linear gitu ya. Itu juga linear, hanya linearnya terbalik. Artinya terbalik, bukan tradisional tetapi non-tradisional. Nah, yang undulating ini gelombangnya ada yang DUP. DUP itu daily undulating period, ya, periodization. Jadi periode gelombangnya itu setiap hari. Jadi setiap hari itu bergelombang. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu selalu bergelombang. Ada naik, ada turun, ada sedang, ada turun, ada naik. Nah, itu namanya daily undulating period atau DUP istilahnya. Ada yang mengistilahkannya DUP.
Kemudian yang kedua itu adalah WUP, WUP, artinya weekly. Weekly itu gelombangnya setiap minggu. Minggu pertama masih sama, nanti minggu kedua turun atau naik, minggu ketiga turun atau naik. Itu namanya weekly. Jadi gelombangnya terjadi setiap minggu. Nah itu yang menjadi bagian dari undulating. Nah yang ketiganya ini yang disebut dengan advance periodisasi atau block periodisasi. Ini Surin mengungkapkan tentang blok periodisasi ini karena keberhasilan ketika dia menjadi pelatih Olimpiade dengan menggunakan periodisasi yang lanjutan yang advance. Jadi tidak dari tradisional lagi, tidak juga terbalik, ya artinya tidak non tradisional yang mempertahankan kondisi dari awal, gitu ya. Dia mempertahankan disebut dengan blok periodisasi atau advance periodisasi. Itu adalah periodisasi lanjutan. Karena disebut dengan periodisasi advance atau disebut blok, maka persyaratannya tidak boleh tidak. Ya, yang namanya blok periodisasi itu persyaratan kondisi umumnya tidak boleh kurang. Jadi atlet itu secara fisik harus prima. Nah yang namanya periodisasi itu lebih menekankan kepada argumentatifnya physical conditioning. Nah, sementara kalau yang tradisional itu melibatkan secara keseluruhan. Ada aspek teknik di situ, ada aspek termasuk fisik. Nah sementara yang advance itu sudah tidak lagi memikirkan hal yang sifatnya teknik dasar. Dia sudah menerapkan teknik itu teknik yang lanjutan. Sehingga kebutuhan fisiknya pun kebutuhan fisik yang minimal spesifik kalaupun tidak spesial. Ya itu yang disebut dengan advance. Advance itu elit. Atletnya berarti atlet elit. Jadi kalau atletnya itu atlet yang elit level senior, dia sudah tidak menggunakan lagi periodisasi yang mundur ke belakang, tapi dia sudah menggunakan periodisasi melanjutkan dari periodisasi sebelumnya. Jadi persyaratan kondisi umumnya memang sudah terpenuhi. Nah, jika kondisi umumnya belum terpenuhi, kalau misalnya kita paksakan dengan blok periodisasi atau advance periodisasi, maka kelemahannya adalah bisa cedera karena ada kesan dipaksakan dengan fondasi yang tidak kokoh. Meskipun sudah elit, tapi kondisi umumnya tidak bagus, itu pasti akan mengalami kesulitan. Sehingga, kalaupun tidak ditradisionalkan, minimal di non tradisionalkan pada model yang sebelumnya. Apa itu sebelum advance? Yaitu tadi yang DUP atau WUP, yang undulatingnya harian atau undulatingnya mingguan. Atau kalau mau dicoba lagi yang reverse periodisasinya. Artinya diberikan latihan dengan intensitas tinggi di pertemuan awal. Katakanlah di TPU itu karakternya di reverse, dibalikan. Kalau di tradisional kan TPU itu intensitasnya rendah, volumenya besar. Nah sementara yang reverse periodisasi itu dibalik, intensitasnya tinggi di masa awal, kemudian volumenya rendah di masa awal. Nah kemudian intensitasnya menurun di masa akhir, sementara volumenya meningkat di masa akhir. Nah ini yang disebut dengan reverse periodisasi. Atau ya, memang ini belum ada kajian tentang kolaborasi combine periodisasi. Misalkan di tahap persiapan umum menggunakan linier, artinya tradisional. Di tahap persiapan khusus sudah masuk ke non tradisional dengan undulating. Masuk prakompetisi itu sudah masuk undulatingnya apakah daily atau weekly. Kemudian di masa prakompetisi dan kompetisi utamanya menggunakan block atau advance. Nah, ini belum ada pelatih yang membuat periodisasi seperti itu. Jadi referensinya belum muncul. Kalau kita mau nyoba sebetulnya bisa, cuman kan artinya ada konsekuensi berhasil atau tidaknya.
ini harus ada kajian, penelitian tentang periodisasi. Jadi kalau misalkan yang tradisional dengan non tradisional. Tradisional itu yang satu ya, yang linier. Kalau ini yang non linier, tapi non liniernya ada yang reverse atau terbalik, kemudian yang daily undulating period, kemudian ada weekly undulating period, sama block periodisasi atau advance. Ini model-model di dalam periodisasi. Nah, model ini bergantung semua kepada atlet. Atletnya harus dipahami, cabang olahraganya harus dipahami, nomor di dalam cabang olahraga juga harus dipahami. Sehingga ketika kita menerapkan model ini bukan memaksakan model, tetapi model yang adaptable, artinya dapat disesuaikan dan harus menyesuaikan. Apa yang harus disesuaikan? Disesuaikan dengan potensi atlet kita ada tetapi belum muncul, atau potensi atlet kita ada sudah muncul, artinya yang trained atau yang untrained, yang terlatih atau tidak terlatih. Yang terlatih dan memang berbakat, potensi, maka jangan ragu-ragu. Kalau memang modalnya sudah cukup, bisa menggunakan minimal yang ini, artinya non tradisional gitu ya. Boleh tidak yang misalkan atlet elit tapi menggunakan yang linear, yang tradisional? Boleh tidak? Boleh. Hanya passing gridnya, benchmarknya posisinya di atas. Jadi kalau misalkan mau menggunakan yang ini, tapi atletnya sudah punya kemampuan yang bagus, jangan ragu-ragu menentukan volumenya dari atas. Kalau kondisinya tidak bagus, ya pakainya yang dari atas ini. Kalau ini yang terlatih, yang ini belum terlatih tapi punya potensi, sehingga volumenya pun harus hati-hati, jangan terlalu besar. Dikhawatirkan secara psikologis belum siap, artinya belum terlatih. Kalau belum terlatih secara psikologis, itu kan bisa menyebabkan atlet itu tidak maksimal. Kecuali kalau atlet yang punya karakter psikologisnya, dia punya ketangguhan mental yang luar biasa. Meskipun dia belum terlatih, tapi tangguh, siap untuk menerima latihan berat, dalam arti berat dengan volume yang besar, boleh pakai ya. Jadi ada banyak beberapa catatan ketika kita mau menerapkan model latihan. Ini harus dipahami. Pahami tentang karakter atlet. Ya, ini modalnya ini semua modalnya adalah atlet, kondisinya seperti apa, kemudian cabur dengan karakter seperti apa, nomor di dalam cabur seperti apa, kelas berapa, kalau kelas berat, kelas ringan, ini harus diperhatikan sehingga kita menentukan model periodisasi apa yang tepat. Sebelum memahami ini, memahami yang non tradisional, untuk yang baru belajar tentang periodisasi, pahami ini. Kalau sudah memahami yang tradisional, untuk memahami non tradisional itu tidak akan sulit, karena itu relatif lebih mudah. Ini pengantar tentang model-model periodisasi. Nah, nanti setelah ini kita akan coba untuk mempelajari langkah-langkah menyusun periodisasi, merencanakan periodisasi, terutama periodisasi yang tradisional. Nanti kalau sudah bisa menguasai
bagaimana langkah-langkah di dalam penyusunan merancang program latihan pentahapan sesuai dengan kebutuhan cabang olahraga, maka yang non tradisional pasti akan mudah karena karakter-karakter dasarnya sudah dipahami. Saya rasa itu sementara. Terima kasih, sampai ketemu.